Oke, selamat siang kepada anak kami, khususnya kelas 12 IPA maupun 12 IPS ya, untuk mata pelajaran Sejarah Indonesia. Nah, beberapa pertemuan kita yang lalu, kita sudah membahas tentang ciri-ciri pemerintahan Orde Baru, bahkan mungkin hal-hal yang melatar belakangi perpindahan pemerintahan dari Orde Lama ke Orde Baru, dari pemerintahan Soekarno kepada pemerintahan Soeharto yang diawali dengan dikeluarkannya Super Semar ya, Surat Perintah 11 Maret. Nah, jadi pada hari ini kita mulai pembelajaran mengenai pengunduran diri Presiden Soeharto. Mungkin untuk beberapa kelas ini sudah, namun tidak apa-apa kita ulangi secara bersama supaya sesuai dan sama dengan kelas yang lain. Nah, jadi Bapak lanjutkan. Oke, jadi pemerintahan Soeharto itu memang selalu diwarnai dengan ya penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Maka di tahun 1998 ada gerakan mahasiswa yang kita kenal dengan gerakan reformasi menuntut agar Presiden Soeharto segera turun dari jabatannya sebagai presiden. Nah, pengunduran diri Presiden Soeharto ini ya berasal dari kalangan mahasiswa yang berperan sebagai ujung tombak gerakan reformasi ya. Jadi pada saat gerakan reformasi yang menjadi ujung tombak yaitu adalah para mahasiswa yang turun ke jalan, bahkan melakukan aksi demonstrasi, bahkan langsung menuju ke gedung MPR dan DPR. Mereka menggelar berbagai demonstrasi ya, dengan resiko menghadapi tindakan ya kekerasan dari aparat keamanan. Jadi walaupun aparat keamanan sudah siap sedia ya menghalau, namun para mahasiswa tetap melakukan aksi dengan risiko yang mungkin bisa saja terjadi ya kepada para mahasiswa. Keberanian itu terbukti dari gugurnya 4 mahasiswa ya. Di buku kita jelas keberanian para mahasiswa itu mengakibatkan ada 4 mahasiswa Trisakti yang tewas tertembak ya, pada tanggal 12 Mei 1998. Nah, siapa-siapa saja namanya itu ada dalam buku kita ya. Ada 4 orang mahasiswa Trisakti ya. Kemudian peristiwa tersebut disusul dengan kerusuhan massa ya. Kerusuhan massa yang memporak-porandakan Jakarta. Itu sekitar tanggal 13 sampai 14 Mei ya. 13 sampai 14 Mei dan Solo ya tanggal 4 sampai tanggal 5 Mei ya. Tanggal 14 sampai 15 Mei ya. Nah, ini juga dikarenakan para mahasiswa yang mau melaksanakan aksi berkabung ya. Hal tersebut dikarenakan karena para mahasiswa dilarang untuk melaksanakan aksi berkabung atas tewasnya 4 rekan mereka, 4 mahasiswa Trisakti ya, yang tewas tertembak pada tanggal 12. Sehingga pada tanggal 13-nya mereka mau mengadakan aksi berkabung, namun dihalang-halangi. Ini yang membuat gerakan mahasiswa semakin bertambah luas dan gerakan itu semakin bertambah muncul di mana-mana ya, sehingga muncullah kerusuhan. Nah, presiden ya akhirnya menyerahkan jabatan kepada wakil presiden yang pada saat itu dijabat oleh B.J. Habibie ya. Nah, ini adalah wakil presidennya pada saat itu. Pengambilan sumpah dan jabatan presiden dilaksanakan di Istana Negara Merdeka ya, di Istana Negara Merdeka. Kemudian pengunduran diri Soeharto itu menandai berakhirnya pemerintahan Orde Baru yang berlangsung selama 32 tahun ya. Selama 32 tahun. Nah, itulah dia mengenai pengunduran diri Presiden Soeharto. Kemudian perkembangan kehidupan masyarakat dan negara setelah jatuhnya pemerintah Orde Baru. Perkembangan kehidupan masyarakat dan negara
setelah jatuhnya pemerintah Orde Baru. Apa yang dilakukan oleh masa pemerintahan B.J. Habibie? Jadi pada masa pemerintahannya, hal-hal yang dilakukannya adalah sebagai berikut. Langkah-langkah yang ditempuh B.J. Habibie. 1. Mengadakan sidang MPR tahun 1998. 2. Kesepakatan Cianjur. 3. Terjadinya tragedi Semanggi. 4. Pemilihan umum tahun 1999 dan sidang umum MPR tahun 1999. Nah, hal ini terjadi karena sudah Bapak jelaskan sebelumnya bahwa tindakan lakukan B.J. Habibie ini terlalu demokratis ya, terlalu reformis sehingga dia banyak melakukan kelonggaran-kelonggaran dalam bidang pemerintahan hukum. Nah, ini terbukti dari B.J. Habibie telah melepaskan para tapol. Para tapol itu maksudnya adalah tahanan politik yang tidak sempat disidang pada masa pemerintahan Orde Baru. Nah, salah satunya adalah Sanana Gusmao yang menjadi tokoh atas pembebasan Timor Timur yang sekarang menjadi Timor Leste. Nah, hal itu juga lah yang menyebabkan ya DPR melalui MPR itu meminta B.J. Habibie agar segera melaksanakan pemilu ya di tahun 1999 supaya tidak terjadi lagi ya kesalahan-kesalahan seperti yang telah terjadi dengan lepasnya Timor Timur menjadi Timor Leste. Nah, setelah berakhirnya pemerintahan B.J. Habibie ya pada pemilu tahun 1999 dimenangkan oleh Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan wakilnya pada saat itu adalah Megawati. Apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu ada 1, membentuk Kabinet Persatuan Nasional. Jadi kabinetnya adalah Kabinet Persatuan Nasional, menghapus Departemen Penerangan dan Departemen Sosial, membentuk Dewan Ekonomi Nasional. DPR mengeluarkan memorandum 1-2 untuk Gus Dur. Gus Dur mengeluarkan dekret presiden yang isinya membekukan MPR dan DPR. Nah, untuk poin 3 dan 4 ini memang perlu Bapak jelaskan bahwa pada saat pemerintahan Gus Dur, komunikasi antara presiden sama DPR itu tidak baik karena ada satu masalah Bulu Gate dan Brunei Gate ya. Ini mengenai import ya, mengenai import. Jadi di sini Gus Dur mengadakan import ya, menempuh langkah mengimport. Nah, kemudian ini diawasi oleh DPR. Kemudian DPR minta agar Gus Dur itu melakukan klarifikasi. Namun Presiden tidak menggubris ya atau tidak menindaklanjuti dari desakan DPR untuk memberikan klarifikasi terhadap kegiatan impor yang sudah diambil oleh Presiden. Sehingga di sini komunikasi sudah tidak baik lagi ya. Gus Dur mengeluarkan dekret presiden yang isinya membukukan MPR dan DPR. Namun DPR di sini tidak tinggal diam ya. DPR di sini tidak tinggal diam. DPR juga mengadakan sidang istimewa ya. Sidang istimewa tertutup. Nah, setelah mereka mengadakan sidang istimewa tertutup, keputusannya adalah mencabut mandat Kiai Haji Abdurrahman Wahid sebagai Presiden Republik Indonesia yang keempat ya. Jadi dicabut mandatnya oleh DPR. Nah, begitulah akhir dari masa pemerintahan Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Nah, siapa selanjutnya presiden kita? Nah, di situ lanjutkan sudah pasti ya, yaitu wakilnya yang dijabat oleh Megawati Soekarno Putri. Maka kita masuk ke pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Nah, pemerintahan Megawati Soekarno Putri, kebijakan-kebijakan yang diambilnya adalah sebagai berikut. 1. Meminta penundaan pembayaran hutang. Yang kedua, kebijakan pemulihan keamanan sehingga arus investasi ya mengalir ke Indonesia ya. Ini sangat bagus sekali ya, karena kita negara yang sedang berkembang itu membutuhkan investor-investor supaya mereka mau menanamkan modalnya di Indonesia. Nah, jadi Megawati melakukan pemulihan keamanan. Baru privatisasi terhadap BUMN ya. Ya, privatisasi ya, tidak boleh ada campur tangan dari pihak luar.
Kemudian memperbaiki kinerja ekspor. Nah, ini juga sangat bagus ya, yaitu bagaimana kegiatan ekspor ya, mengirim keluar barang-barang komoditas itu lebih terjamin atau lebih baik. Melakukan pemberantasan korupsi dengan pembentukan Komisi Pemberantas Korupsi. Nah, jadi pada masa Megawati lah dibentuk eh, lembaga yang bertugas untuk memberantas korupsi di Indonesia, yaitu namanya KPK ya, Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, setelah berakhirnya masa pemerintahan Megawati ya, di tahun 2004 ya, berakhirnya masa pemerintahan Megawati, diadakan pemilu di tahun tersebut sehingga hasilnya adalah SBY terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia ke-6 ya. Setelah Megawati tadi yang ke-5, baru masuklah masa pemerintahan SBY yang ke-6. Nah, pada masa pemerintahan SBY, hal-hal yang dilakukannya adalah sebagai berikut. 1. Melakukan penjadwalan pembayaran utang luar negeri. Ya, jadi di sini sudah ada langkah untuk melakukan pembayaran terhadap utang luar negeri. Yang kedua, meningkatkan volume ekspor dan impor dan mengurangi subsidi BBM. Yang ketiga, khusus mengenai Aceh, memperpanjang status darurat sipil dan mengadakan perundingan damai dengan GAM. Makanya sejak pemerintah SBY ya, gerakan Aceh Merdeka mulai padam ya, mulai dapat diatasi sehingga sampai dengan sekarang ya, hubungan antara Aceh dengan pemerintah pusat itu sudah lebih baik ya. Kemudian untuk membangun Aceh pasca tsunami, pemerintah ya memberikan dan membentuk badan untuk membangun Aceh. Badan tersebut diberi nama Badan Rekonstruksi dan Pembangunan Aceh atau BRPA. Ya, memang pada masa pemerintahan SBY itu terjadi yang namanya tsunami ya. Nah, itu kalian tahu itu sekitar tanggal yang suka baca ya, tanggal 26 Desember. Nah, 2004 itu terjadi tsunami. Maka untuk mengatasi kondisi Aceh yang porak-poranda oleh karena tsunami, maka SBY mengambil tindakan bijaksana yaitu dengan membentuk Badan Rekonstruksi dan Pembangunan Aceh untuk segera kembali membangun Aceh. Nah, selanjutnya siapa? Ya, ini dia ya. Setelah SBY memerintah selama 2 periode di Indonesia kita ini, maka harus berakhirlah masa pemerintahannya. Maka dilanjutkan oleh pemerintahan kita yang selanjutnya, yaitu yang sekarang. Kalau kita perhatikan gambar ini ada 2 tokoh ya, walaupun ditutupi dengan tulisan, tapi Bapak yakin kalian tahu ini siapa. Oke, jadi presiden kita Bapak Joko Widodo dan wakilnya yang pertama pada saat itulah Yusuf Kala ya. Bagaimana dengan pemerintahan mereka yang sekarang? Yang sekarang ini. Nah, itu nanti kita coba bandingkan dengan yang ini ya. Yang periode yang pertama dan sekarang masuk ke periode pemerintahan Bapak Jokowi yang kedua. Joko Widodo dan Yusuf Kala dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2014 ya, untuk masa bakti 2014-2019. Nah, jadi pada saat 2019 kemarin, Bapak Joko Widodo menggandeng Bapak Ma'ruf Amin untuk menjadi wakilnya pada pemilu tahun 2019 dan melawan calon presiden yang lain yaitu Bapak Prabowo ya, yang wakilnya pada saat itulah Bapak Sandiaga Uno. Namun hasil pemilu membuktikan bahwa melalui KPU ya, Bapak Jokowi kembali terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia kita yang selanjutnya yang sekarang ya. Oke. Kabinet pada pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala dinamakan Kabinet Kerja. Nah, jadi seperti kita sama-sama tahu ya, pasti kalian juga sama-sama tahu. Bapak Jokowi ini dulunya pada awal-awal pencalonan presiden, bahkan sebelum menjadi presidennya gubernur, bahkan juga semenjak dia menjadi wali kota Solo, ya masyarakat Solo sudah tahu, kemudian masyarakat Jakarta juga sudah tahu bahwa ada kebiasaan dilakukan oleh Bapak Jokowi ya, dengan memeriksa gorong-gorong. Nah, supaya apa? Supaya tidak terjadi penyumbatan, sehingga tidak terjadi banjir yang sebenarnya menjadi masalah klasik di Jakarta. Jadi masalah klasik di Jakarta itu banyak sekali ya, yaitu mengenai banjir,
ya, mengenai kepadatan ya atau kemacetan, mengenai lagi pengelolaan sampah, mengenai lagi lapangan pekerjaan, jumlah penduduk, dan banyak hal. Ya, jadi pada masa pemerintahan Bapak Jokowi, dia mengutamakan itu tadi ya, kemacetan sama supaya tidak banjir, sehingga dia sering melakukan pengecekan di gorong-gorong yang ada di Jakarta, sehingga dengan singkatnya kemacetan dan banjir dapat diatasi secara perlahan-lahan ya. Jadi ini masa pemerintahan Bapak Jokowi yang periode pertama ya, dengan Bapak Yusuf Kala. Program kabinet kerja ya, kerja katanya ya, ada 3 kali kerja, itulah kabinet Bapak Jokowi, yaitu menghadirkan kembali negara ya, untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga negara melalui politik luar negeri bebas aktifnya ya, keamanan nasional yang terpercaya, dan pembangunan pertahanan negara trimatra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. Nah, kalau kita baca ini sudah mewakili seluruh kepentingan masyarakat Indonesia ya, sudah mewakili. Kemudian membuat pemerintahan tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas dan upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi, dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan. Nah, itu yang dilakukan pada masa pemerintahan Bapak Jokowi ya. Kemudian membangun Indonesia dari pinggiran. Nah, seperti apa tuh kalau pernah kita dengar normalisasi sungai ya, normalisasi sungai. Baru ada lagi membangun rusun ya. Rusun ini ada kaitannya ya, normalisasi sungai dikeruk sambil dilebarkan, kemudian penduduk-penduduk yang ada di daerah itu dialokasikan ke tempat yang lebih baik, yaitu dengan dibangunnya rusun atau rumah susun ya. Dari membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka negara kesatuan. Nah, lalu menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Nah, jadi memang pada masa pemerintahan Jokowi, pemberantasan korupsi juga jelas dilaksanakan dengan baik. Bermartabat artinya hubungan kita dengan negara-negara luar juga semakin baik dan semakin diperhitungkan oleh dunia internasional, serta terpercaya ya. Nah, jadi pemerintah Indonesia dipercaya mampu untuk mengelola pemerintahan dengan baik. Kemudian meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia ya, mensejahterakan hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program Indonesia Pintar ya. Nah, ini KIP ya, Kartu Indonesia Pintar atau program Indonesia Pintar, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera. Dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi, serta jaminan sosial untuk rakyat tahun 2019. Ini adalah akhir pemerintahnya pada saat itu ya. Namun Bapak Jokowi meluncurkan program-program yang pro rakyat ya, yang pro rakyat. Nah, selanjutnya meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. Nah, jadi itulah dia bentuk kebijakan dari Presiden Jokowi dengan meningkatkan produktivitas rakyat ya. Mungkin yang lagi ngetren pada saat ini, yang lagi ramai diperbincangkan adalah dengan pemberian bantuan-bantuan, yaitu UMKM ya, UMKM, usaha mikro kecil menengah, yang dibiayai oleh pemerintah ya, supaya pada masa pandemi ini UKM-UKM tadi dapat bertahan dan berjalan ya, sehingga tidak terlalu besar pengaruhnya. Kemudian mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Nah, ini dia. Jadi memang pada masa pemerintahan Bapak Jokowi lebih
mengutamakan industri kreatif ya. Industri kreatif artinya ada bidang-bidang Kementerian Ekonomi yang memang dikembangkan secara individu dan kelompok. Nah, secara individu dan kelompok mengedepankan kerajinan ya, maka istilahnya industri kreatif. Oke, ini dia gambar jelasnya Bapak Jokowi dengan Bapak Yusuf Kala. Nah, itulah tadi beberapa kebijakan dan program yang dilakukan pada masa pemerintahan Bapak Jokowi bersama Bapak Insinyur Yusuf Kala ya. Nah, kekerasan politik. Jadi kekerasan politik ini pasca reformasi. Jadi ada lemahnya penegakan hukum, ada konflik SARA, ada terorisme ya. Kekerasan politik ada pasca reformasi ya. Lemahnya penegakan hukum, konflik SARA, dan teroris. Inilah 3 hal yang menyebabkan terjadi kekerasan politik pasca reformasi ya. Ini dia aksi tahun 1998. Nah, kalau kita lihat baju alma maternya warna kuning mendominasi. Warna kuning ini adalah jaket alma mater Universitas Indonesia. Ya. Peran pelajar, mahasiswa, dan tokoh masyarakat dalam perubahan politik dan ketatanegaraan Indonesia. Nah, ini masa Orde Baru. Ada aksi Tritura, sikap Angkatan Darat, proses peralihan kekuasaan politik. Itu pada masa Orde Baru. Sedangkan pada masa reformasi, tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh reformis ya, seperti Gus Dur dan Sri Sultan, Hamengkubuwono ke-10, Megawati Soekarno Putri, dan Amin Rais. Nah, ini perbedaan pada masa Orde Baru dan masa reformasi. Oke. Nah, dengan demikian pembelajaran kita sudah selesai. Bapak memberikannya secara slide ya. Nanti ada tugas yang Bapak berikan kepada kalian ya mengenai materi kita yang sudah habis. Ini bab 3 kita sudah selesaikan ya. Oke, sampai di sini Bapak akhir pembelajaran kita. Harap dibaca kembali bukunya karena slide yang Bapak berikan ini bersifat umum ya, namun penjelasan lebih detailnya ada di dalam buku kita masing-masing. Nah, selamat siang, tetap semangat dan selamat belajar.